Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Bagas Puji Pratiwi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Stikubeng Semarang atau sering disebut Unisbank Semarang dengan NIM 2205526007. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial Instagram terhadap gaya hidup dan etika remaja. Baik, selanjutnya untuk apa sih media sosial, apa sih pengaruh media sosial untuk uh, kita anak muda gitu. Sebelum kita melanjutkan jauh, kita harus mengetahui dulu tentang teknologi informasi. Pasti teknologi informasi itu? Teknologi informasi itu yaitu peralatan atau perangkat keras yang sering disebut hardware dalam suatu struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu itu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Teknologi informasi ini biasanya digunakan untuk berkabar, teman-teman. Berkabar, bersosial media, bertukar cerita dengan orang jarak jauh, begitu. Contoh dari perkembangan teknologi informasi sendiri itu ada banyak, teman-teman. Salah satunya itu ada smartphone, lalu laptop, komputer, lalu ada juga aplikasi 4G, bahkan juga ada kecerdasan buatan AI. Apa sih kecerdasan buatan AI itu? Kecerdasan buatan AI itu biasanya digunakan untuk teknologi-teknologi tinggi seperti robot, eh, lalu banyaklah teman-teman yang teknologi itu yang dibikin secara jenius oleh orang-orang yang sudah pro dalam pembuatan kecerdasan buatan AI itu sendiri. Yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai tiap harinya itu adalah di smartphone ya teman-teman. Smartphone kecil tapi canggihnya sungguh luar biasa gitu. Nah, di dalam smartphone itu teman-teman kita kan punya yang namanya sosial media. Apa sih sosial media itu? Sosial media itu adalah tempat di mana kita bisa men-sharing apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita eh, jalankan di setiap harinya, bahkan mungkin kita bisa melihat berbagai hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya seperti mungkin hewan atau mungkin bentuk-bentuk bangunan purba yang tidak bisa diakses secara langsung oleh kita, tidak bisa kita datangi secara langsung, kita bisa melihatnya melalui sosial media. Banyak sih contoh sosial media yang ada itu, tapi kita mau bahas salah satunya ada di Instagram, teman-teman. Salah satu sosial media yang mungkin sedang ngetren, yang mudah orang akses, salah satunya adalah Instagram. Lalu selanjutnya, untuk Instagram sendiri itu tuh punya dampak negatif. Dampak negatif dari Instagram itu sendiri adalah krisis kepercayaan diri. Kenapa krisis kepercayaan diri? Di Instagram itu kan banyak yang namanya share-sharean atau mungkin banyak eh, kita men-share kegiatan apa yang kita lakukan, lalu apa aja yang kita beli, apa aja eh, yang kita jangkau gitu. Jadi kita bisa meng-share, kita bisa mensosialkan apa aja yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu sih teman-teman. Yang mana itu tuh bisa menimbulkan orang itu menjadi krisis kepercayaan diri karena mungkin orang-orang yang introvert atau mungkin orang-orang yang tidak welcome dengan dunia luar itu akan menjadi kayak aduh aku insecure nih gitu. Aduh aku nggak pede nih
karena dia mungkin lebih ini, lebih itu, begitu sih teman-teman. Di samping menjadi krisis kepercayaan diri, itu akan menjadi individualisme seseorang. Karena apa? Karena gini, mungkin ketika kita ya di kendaraan umum, biasanya kan kendaraan umum diprioritaskan untuk orang tua, ibu hamil, tapi karena kita terlalu fokus dan kita terlalu terlalu mementingkan smartphone kita, terlalu mementingkan handphone kita, kita lupa bahwasannya ada orang yang lebih harus diprioritaskan gitu. Kita duduk nih mainan HP, ternyata di sampingnya ada ibu hamil nih, atau mungkin ada orang tua yang sudah tidak bisa berdiri lama gitu. Itu ya mengakibatkan sikap individualisme, mengakibatkan kayak aku sedang nyaman nih dengan duniaku gitu. Selanjutnya juga menimbulkan sifat acuh tak acuh, teman-teman. Kayak aku udah nggak peduli, aku udahlah gitu. Kayak cukup dengan dunia kita aja, cukup dengan smartphone, sosial media yang kita punya aja gitu. Karena kita bisa berkomunikasi tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi jarak dengan orang-orang yang mungkin dulunya pernah dekat, pernah nyaman gitu ya. Maksudnya pernah nyaman tuh kayak kita komunikasi tuh nyambung satu sama lain gitu. Jadi kayak mengakibatkan kayak kita tuh tanpa orang di sekitar kita, tanpa orang di sekeliling kita, kita tuh sudah bisa gitu, udah nyaman dengan dunia kita gitu. Selanjutnya juga menimbulkan sifat konsumtif. Karena apa? Karena di dalam sosial media itu pasti orang banyak yang namanya berjualan, entah dari jualan keseharian, maksudnya keseharian tuh kayak baju, sepatu atau apalah, tapi juga mungkin barang-barang yang mungkin uh, pricey gitulah ya, barang-barang yang mahal, yang bagus gitu. Jadi menimbulkan sifat konsumtif kita itu tinggi, atau mungkin bisa jadi kayak ada selebgram atau apa mempromosikan suatu barang dan membuat kita tuh tertarik untuk membelinya gitu lah. Itu mengakibatkan sifat konsumtif itu muncul gitu. Tapi di samping adanya dampak negatif, pasti adanya dampak positif. Apa aja sih dampak positif yang ada dalam sosial media itu sendiri? Dampak positif dari sosial media itu sendiri yaitu menjadi seseorang yang mungkin punya keterampilan atau mungkin punya keunggulan dalam diri itu akan menjadi lebih kreatif. Di samping itu juga orang yang mungkin yang punya fashion atau mungkin punya lifestyle bagus itu tuh dia akan lebih mengasah diri dan akan menjadi tampil lebih menarik gitu sih teman-teman. Bahkan Instagram itu bisa buat memamerkan barang-barang yang kita punya atau mungkin sharing atau kita bisa memperlihatkan ke semua orang apa aja yang kita miliki, apa aja yang kita unggulkan dalam diri ini. Dan bahkan sekarang tuh seolah-olah Instagram tuh sudah menjadi tempat untuk berkompetisi gitu kan. Wah, dia udah punya A nih, kita harus juga punya A gitu. Padahal sebenarnya sifat itu juga tidak baik. Karena apa? Menimbulkan yang namanya iri hati gitu. Baik, teman-teman, kurang lebihnya untuk dampak dari Instagram atau dampak dari sosial media itu sendiri adalah seperti itu, yang memungkinkan teman-teman bisa menjadi lebih baik ketika dan bijak dalam penggunaan sosial media ya teman-teman. Jangan jangan menggunakan sosial media secara tidak bijak atau mungkin penggunaan sosial media secara tidak baik dapat mengakibatkan kekerasan gitu ya teman-teman dalam bersosial media. Kurang lebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.